untuk jadi dokter gigi digital dentist lah ya, dokter gigi digital itu katanya perlu alat mainan yang mahal-mahal gitu. Ceritanya gitu kan. Nah, kita menggunakan 3D printer misalnya dengan bantuan intraoral scanner itu hasilnya mungkin banyak kasus-kasus yang tadinya sulit ya. Jadi jauh lebih gampang. Ya, terbantu ya. Sangat terbantu sih sebenarnya. Surprisingly, performance-nya ini bagus sih. Ini review jujur nih. Halo Dokter Gigi Indonesia, di sini ketemu lagi nih ya sama Revoden Asia Podcast ya. Ketemu lagi sama saya Rizka dari tim Revoden Asia juga. Dan nih, kali ini nih, saya ditemani salah satu dokter gigi yang terkenal juga nih. Boleh dok, langsung dulu diperkenalkan mungkin nama, domisili, dan praktiknya di mana dok? Oke. Halo semua, nama saya Dr. Gigi Alexius Eron Tondas, spesialis prostodontia. Ya mungkin orang-orang banyak kenal saya Dr. Eron gitu ya. Saya domisili di Bandung dan ini kebetulan di klinik saya di 33 Dental Office ya. Ya, jadi di Bandung ya dok ya, betul. Praktiknya. Oke, tadi dokter itu dokter Eron spesialis prostodontik ya dok ya. Betul. Nah, ini kan kalau dokter prosto tuh pasti sebenarnya semua spesialis juga terdampak ya dengan digital, tapi khususnya prosto sangat berpengaruh gitu ya dok sama perkembangan digital sekarang. Iya, benar-benar. Iya, jadi memang sekarang kan secara umum lah ya, secara umum kita semua udah mulai terjadi disruption disruption karena digital. Semua bahkan beberapa pekerjaan mungkin tergantikan oleh AI. Betul. Sekarang ya. Terus banyak sekali digitalisasi yang udah ngerubah pola hidup kita. Nah, saya rasa sih di kedokteran gigi juga udah nih. Iya. Gitu. Udah eranya sebenarnya kalau menurut saya udah eranya digital dentistry sih. Ngomongin digital nih dok, kan ini digital udah masuk juga ke dunia kedokteran gigi ya dok ya. Betul. Khususnya untuk dokter Eron nih spesialis prosto itu dampaknya kayak gimana tuh yang berpengaruh banget ke keseharian dokter sebagai dokter gigi? Oke, sebagai klinisi lah ya kira-kira. Oke. Jadi sebenarnya ya kan kebanyakan orang juga percayanya gini sih. Untuk jadi dokter gigi digital dentist lah ya, dokter gigi digital itu katanya perlu alat mainan yang mahal-mahal gitu. Ceritanya gitu kan. Nah, sebenarnya paling dasar ya yang kita bisa manfaatkan dari teknologi digital tuh sebenarnya ya ini salah satunya handphone kita sendiri. Ya, sekarang coba deh siapa yang nggak punya smartphone? Ada nggak? Betul, nggak ada, udah nggak ada kayaknya. Nyaris nggak ada ya. Kayaknya nyaris nggak ada. Nah, dari smartphone ini dulu kan kita untuk komunikasi ke lab misalnya untuk pembuatan gigi palsu itu kan sulit ya, kita tulis tangan. Maksudnya kita mau menggambarkan warna itu paling hanya dengan angka misalnya A2, A3. Nah sekarang dengan handphone itu kita udah bisa langsung komunikasi langsung nih. Gitu. Nah cuman tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan hasil foto kita ya. Maksudnya kita pakai ini untuk foto lah, untuk ambil foto gigi ya. Gimana caranya kita mendapatkan hasil foto yang bagus supaya bisa dikomunikasikan dengan lab bagus juga gitu kan. Jadi warna yang diterima sesuai betul. Nah, jadi pertama itu kita bisa pakai handphone. Nah, tapi untuk tadi dapetin foto yang bagus, kita bisa pakai alat bantu sebenarnya. Ada alat bantu. Apa tuh dok? Nah, salah satunya ini nih ya. Apa nih tadi namanya kalau dari Revoden nih? Ini tuh namanya Easy Shoot. Easy Shoot ya? Ini juga saya sebenarnya baru tahu nih, baru ini lihat ya. Begitu saya lihat ini, wah ini sama persis dengan punya saya. Ini tuh lighting sebenarnya ya. Sama aja ya Ruk ya ini kan. Nah itu tadi, begitu saya kemarin lihat ini sama persis ini saya beli dulu Smileline punya style Italiano. Itu harganya 12 juta. 12 juta tuh kira-kira tahun 2017-2018. Saya lupa persisnya ya. Mungkin udah naik lagi kali. Iya. Nah ini ternyata harganya hampir 1/10-nya mungkin. Harganya cuma kurang dari 2 juta pokoknya dok. 1.800.000-an ini. Gitu ya. Nah jadi dari Revoden. Ini jadi menurut saya kemarin begitu saya lihat postingan dari Revoden, ini menarik sekali nih sebenarnya. Jadi sekarang dengan harga ya yang sangat murah ya. Ya itulah kenapa saya bilang
mungkin sebentar lagi semua teknologi digital pasti disruption. Ya, terutama di dentistry lah, karena banyak juga sekarang teknologi-teknologi digital di dunia kedokteran gigi semakin murah ya. Ya ini salah satu contohnya. Nah, jadi dengan lighting yang bagus gitu ya. Menunjang nah, ya, termasuk ini salah satunya cukup penting, yaitu ini polarized filter. Ya, polarized filter ini sebenarnya filter untuk kita pada saat kita ambil foto itu semua cahaya, pantulan cahaya dihilangin. Nah, jadi lebih jernih gitu ya, Dok ya. Iya, jadi warna asli giginya bisa ketahuan. Ini sangat memudahkan untuk lab ya, dental lab untuk menentukan warna mana yang benar-benar pas. Jadi sebenarnya kita tinggal pasang aja shade guide di depan giginya, terus kita foto. Nah, itu kadang-kadang lab juga udah lebih pengalaman untuk menentukan ya. Nah, kita juga bisa ngambil preferensi kita mau warna seperti yang mana gitu. Ini jadi sangat-sangat membantu sih. Ya, Dok ya. Oke, Dok, jadi tadi kita udah membicarakan easy shoot juga ya, salah satu lighting untuk membantu pekerjaan dokter gitu ya, memfoto gigi, dan giginya juga betul-betul gigi yang asli ya, warnanya asli gitu setelah dibantu dengan easy shoot itu. Nah, selain easy shoot nih, Dok, ada alat apa lagi yang sangat membantu pekerjaan dokter sehari-hari gitu? Oke, dalam rangka digital lah ya. Dalam rangka digital dentistry memang sekarang yang lagi dibahas di seluruh dunia lah. Yang lagi hot nih ceritanya. Lagi hits gitu ya. Lagi hits betul, lagi tren gitu. Itu memang intraoral scanner yang udah ada di sini ya. Ya. Ini ya, Dok ya. Betul. Nah, jadi saya sendiri sebenarnya sudah mulai mencoba setidaknya dua brand intraoral scanner. Ya, intraoral 3D scanner gitu. Nah, oke, jadi dokter juga udah nyobain intraoral scanner dari Refoden Asia, dari Exit ini ya, Helios 500 ya. Nah, seberpengaruh apa intraoral scanner ini nih untuk dokter? Oke. Iya, jadi sebenarnya untuk workflow itu sebenarnya kalau dibilang harus intraoral scanner, ya mungkin belum harus ya. Kalau kita bilang digital workflow, selama ini kalau secara analog kita cetak, nah itu bisa digantikan oleh intraoral scanner ini. Nah, tapi kalaupun misalnya ternyata belum punya intraoral scan nih, sebenarnya teman-teman dentis dimanapun berada masih bisa sebenarnya menggunakan ya jadi digital dentist lah, masih bisa menggunakan teknologi digital. Salah satunya kita cetak biasa, misalnya terus di scan di lab. Nah, memang sekarang belum semua lab punya scanner memang gitu ya. Nah, kendalanya ya salah satunya memang kenapa tidak semua orang mau invest di intraoral scanner itu. Salah satunya harganya mahal. Iya. Bener kan ya? Karena mahal ya pasti. Betul. Ya. Nah, jadi pertimbangan juga gitu ya. Betul. Jadi makanya saya cukup kaget juga kemarin waktu Refoden ada info, ada intraoral scanner di bawah 100 juta. Iya, di bawah 100 juta. Jauh di bawah 100 juta. Ya, jadi betul. Iya. Jadi itu cukup ini mungkin entry point yang bagus buat teman-teman juga yang mau coba intraoral scanner gitu. Ya, saya udah mencoba juga intraoral scanner yang harganya mungkin 5 kali lipat dari ini. Gitu ya. 5 kali lipat dari Helios 500 dari ini betul ya. Nah, jadi tadi balik lagi ke workflow-nya, memang intraoral scanner ini kalau memang belum semua punya, kita masih bisa jadi digital dentist lah. Ya, jadi kita masih bisa melakukan pencetakan dan kemudian kita kirim ke lab. Nah, biar lab yang melakukan scan. Dengan lab scanner ceritanya. Nah, jadi masalah belum semua lab itu sudah digital ready lah. Belum semua udah punya 3D scanner untuk model misalnya. Nah, kalau lab ini sudah bisa, udah punya, nah processing digital itu udah bisa berjalan di lab. Digital dentistry juga itu di processing hasil restorasi, misalnya crown, jembatan gitu ya. Itu sudah diproses lewat
apa namanya milling machine lah, ya. Nah sekarang juga production sudah mulai ke 3D printer, ya 3D printer. Beberapa restorasi itu sudah ada, sudah bisa kita bikin ya. Ini kalau sampai harganya sudah murah, terus resinnya sudah bagus, itu mungkin restorasi gigi bisa diproduksi di klinik-klinik pribadi dokter mungkin dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, jadi masalah sekarang kekuatan resin untuk 3D printer untuk restorasi final ya, itu memang belum sebagus milling machine yang untuk porselen misalnya. Zirconia, IMAX mungkin belum sebagus itu. Nah, tapi teknologi 3D printer ini bisa juga sebenarnya udah dipakai untuk ngeprint model. Gitu. Nah, kita udah bisa mulai mengurangi misalnya apa namanya untuk model-model diagnostik itu sudah mulai bisa kita kurangin ya. Penyimpanannya pun lebih gampang. Kita bisa punya apa namanya hasil digital mungkin seperti ini yang bisa kita setel nanti berulang. Processing juga itu sangat terbantu. Nah, jadi kalau memang kita menggunakan 3D printer misalnya dengan bantuan intraoral scanner itu hasilnya mungkin banyak kasus-kasus yang tadinya sulit. Ya. Jadi jauh lebih gampang. Terbantu ya. Sangat terbantu sih sebenarnya. Terutama untuk prosto ya. Nah, misalnya ya mungkin sebagian besar teman-teman begitu intraoral scanner berpikirnya itu tentang menggantikan pencetakan dan menghasilkan restorasi. Secara umum seperti itu ya. Nah, tapi dengan teknologi intraoral scanner sebenarnya kita bisa merencanakan full mode rehabilitation misalnya, atau pembuatan spleen, ya occlusal spleen untuk TMJ ya, untuk prosto nih khususnya terutama. Nah itu dengan tadi bantuan intraoral scanner, 3D printer, kita bisa menghasilkan occlusal spleen yang sangat akurat. Gitu. Saya udah ada kasusnya nih sebenarnya. Baru-baru ini saya udah bikin kasusnya. Saya scan pakai Helios 500 dengan gigitan yang kita udah ubah sesuai TMJ untuk perbaikan TMJ-nya, dan hasilnya itu zero adjustment. Insersi tidak ada masalah dan tidak ada penyesuaian sama sekali. Ya. Mungkin ini akan segera saya posting juga. Nanti mungkin bisa saya share juga ke Refoden mungkin ya. Terima kasih banyak Dok untuk sharingnya setelah menggunakan Helios 500 khususnya ya Dok ya. Betul. Nah, jadi pendapat dokter mengenai ini tadi ada juga ngomongin harga ya. Iya betul. Karena tadi katanya dokter pernah beli 3 kali lipatnya nih dari harga Helios 500 katanya. Berarti untuk Helios 500 ini dengan harga segitu worth it gak Dok? Ini sangat worth it sih, sangat worth it ya. Jadi balik lagi sih, mau intraoral scanner mahal, mau intraoral scanner yang ekonomis gitu ya. Itu tetap aja kita harus tahu kasus mana yang bisa kita proses secara digital, ya menggunakan intraoral scanner atau enggak gitu ya. Karena kadang-kadang kasus-kasus tertentu kita mau pakai intraoral scanner mahal pun ya tetap aja nggak bagus gitu, karena kita melakukan pemilihan kasusnya nggak tepat gitu. Memang kita nggak bisa juga membandingkan yang high end dengan misalnya yang low end gitu ya, karena ini berhubungan kemungkinan besar dengan sensor. Kita bicara handphone ya. Betul. Jadi misalnya handphone yang mahal sekali hasil fotonya lebih bagus misalnya. Terus maksudnya bisa HD high definition, tapi ternyata kalau misalnya yang lebih murah bisa juga menghasilkan yang bagus, tapi ada perbedaan. Ada perbedaannya. Kembali lagi nih, balik lagi ke kebutuhan kan? Iya betul. Ya kebutuhannya mau yang seperti apa? Nah kalau menurut saya sih, kalau untuk kita ya pada dasarnya kalau menurut saya pribadi sih, ini kan alat bantu lah ya, alat bantu. Kembali lagi yang berperan utama tetap dentisnya ya. Dokternya. Jadi
siapa yang behind the gun-nya gitu kan. Ya bukan senjatanya sendiri gitu. Ini jadi alat bantu. Nah, kalau kita bisa menggunakannya dengan tepat, lagi kalau kebutuhannya tadi hanya kita menghasilkan restorasi single restoration atau misalnya bridge pendek, tadi seperti tadi kita misalnya occlusal spleen, bahkan treatment planning ya. Untuk treatment planning, kalau menurut saya dengan harga segini, ini udah lebih dari cukup sih. Oke, lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup. Memang tidak bisa dipungkiri ada perbedaan di hasil scan ya, ketajaman dan lain-lain itu tetap ada. Tapi ini tetap bisa dipakai. Ya sama, balik lagi tadi, kita pakai handphone yang 20 juta, 30 juta, mau kita bandingin dengan harga yang 2 juta, tetap aja phone ya. Iya, betul. Ya, balik lagi kebutuhannya. Kalau misalnya kita tidak membutuhkan misalnya foto yang terlalu bagus, kita bukan bekerja di bidang media misalnya ya. Untuk foto sehari-hari, ya itu udah cukup kan. Sama seperti ini. Kalau misalnya kita untuk sehari-hari single crown, misalnya tadi untuk treatment plan ya. Kalau buat saya pribadi, ini untuk treatment plan kayaknya jauh lebih sangat-sangat membantu lah. Karena sebelum kita pakai intraoral scanner untuk misalnya full mouth rehabilitation atau misalnya untuk bikin occlusal spleen tadi, untuk menghasilkan desain yang bagus atau tadi hasil occlusal spleen yang bagus, kita perlu artikulator sebenarnya. Ya, kalau kita proses secara analog, kita cetak dulu, kita pindahkan. Nah, dengan intraoral scanner, kita udah bisa dapetin gigitan langsung di dalam mulut pasien kan. Itu yang menurut saya sangat bantu. Ya, jadi dulu waktu awal-awal saya coba ini, mungkin fitur untuk bite-nya itu masih nggak bagus. Tapi ini beberapa bulan terakhir ada update terbaru. Dan udah saya coba ke case yang occlusal spleen ya, sama saya udah coba juga untuk desain awal full mouth rehab. Ini udah sangat-sangat bagus sih. Jadi ini dokter nih ya, selama menggunakan Helios 500 selama ini, bagaimana secara performance dari Helios 500 ini dok? Untuk penggunaan klinis lah ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk harga segini ya, surprisingly ini cepat sih, cepat. Jadi saya nggak tahu apakah ini karena teknologi AI-nya, ya. Kalau saya baca ada teknologi AI-nya itu, ini waktu dia ngambil gambar cukup cepat menurut saya. Ya bisa dibilang cepat, dan seringkali kalau kita pakai scanner lain, misalnya kita agak kelamaan gitu, sudah ada notification gitu, udah terlalu banyak ambil gitu. Nah ini setelah update terakhir, ini nyaris nggak ada nih, nyaris nggak ada. Kemudian untuk pengambilan daerah-daerah yang kita ulang itu cukup cepat sih. Jadi pengulangannya sangat sedikit lah. Surprisingly performance-nya ini bagus sih. Ini review jujur nih. Review jujur ya, Hanes review. Hanes review. Nah tadi selain ngomongin performance-nya nih dok ya, dokter tuh menggunakan Helios 500 ini banyaknya untuk kasus apa dok biasanya? Ya jadi untuk kasus-kasus sendiri, ya saya sejujur aja saya tidak 100% digital. Ya kembali lagi tadi ke prinsip saya, digital itu adalah alat bantu. Selama saya yakin si Helios ini bantu ya mempercepat pekerjaan, ya saya menggunakan digital lah, digital workflow. Tapi ada kasus-kasus tertentu saya tetap di analog gitu. Nah jadi untuk kasus-kasus yang sudah pasti akan saya pakai menggunakan intraoral scanner itu misalnya yang single unit, restorasi single unit, atau misalnya bridge yang pendek. Tapi jujur aja tidak semua bridge pendek juga mungkin lebih bagus daripada analog misalnya. Ya ini yang tadinya perlu juga pemilihan kasus yang tepat gitu ya. Betul. Nah misalnya untuk sekarang itu udah update juga katanya bisa untuk implan ya. Untuk scan implan ya. Ini jujur aja saya belum coba. Mungkin segera akan saya coba. Nanti akan saya update kalau yang udah itu. Nah
yang paling penting tadi itu pemilihan tadi, Iya, pemilihan kasus yang seperti tepat apa. ya. Oke. Nah, untuk ini makanya saya bersama Refoden nih udah ada beberapa juga seminar-seminar yang Betul. akan datang ya. Nah, di situ akan kita bahas lebih dalam. Tapi Ya. setidaknya untuk yang mungkin istilahnya baru mulai di digital, mungkin yang paling aman itu adalah tadi single unit. Ya, pastikan setidaknya marginnya itu di atas gusi. Itu udah safe banget sih. Gitu. Oke. Nah, untuk saya pribadi sekarang untuk full mouth rehab, Iya. saya walaupun akan saya cetak analog juga, pasti akan saya bikin digital scan-nya. Oke. Ya, untuk full mouth rehabilitation treatment planning. Termasuk ya karena kemarin udah sukses berat pembuatan occlusal spleen, kemungkinan besar untuk pembuatan occlusal spleen berikutnya saya akan menggunakan digital workflow gitu. Akan menggunakan intraoral scanner untuk pembuatan occlusal spleen. Nah, jadi gini dok, karena sekarang juga banyak nih dokter gigi yang masih masih ragu juga nih menggunakan alat-alat digital, khususnya kayak intraoral scanner ini masih ragu gitu dok. Nah, menurut dokter, pendapat dokter tuh kayak gimana tuh sama dokter-dokter yang masih ragu gitu? Oke. Nah, tadi balik lagi ke yang udah kita bahas sebelumnya tadi ya. Sebenarnya kalau memang misalnya belum punya modal untuk intraoral scanner, tadi bisa digital dentist itu dengan bekerja sama lab yang sudah digital ready. Nah, tapi ini khusus untuk pesan yang mau coba intraoral scanner nih. Coba. Ya, buat teman-teman dokter gigi yang misalnya belum pernah menggunakan intraoral scanner sama sekali, sebenarnya ini entry point yang cukup bagus sih. Ya, saya udah mencoba intraoral scanner yang tadi harganya 5 kali lipat lebih mahal, 5 kali lebih mahal. Tapi ada juga mengalami kegagalan karena pemilihan kasus yang tidak tepat misalnya. Betul. Ya. Nah, jadi untuk entry point ya sama kayak gini deh, kita perlu handphone. Ya. Tapi belum mampu beli iPhone, belum mampu beli S26 ya. Ya, kita bisa pakai Xiaomi dulu kan, bisa gitu ya. Ini masalah nggak ya ngomong brand? Nggak masalah ya ngomong brand lain ya. Oke. Gitu ya. Ya, oke. Nah, jadi kalau menurut saya itu sama kurang lebih dengan cara kita milih handphone. Ya, dengan menggunakan handphone yang misalnya harganya 1/10-nya iPhone gitu, kita masih bisa melakukan fungsi utama dari handphone itu kan. Misalnya nelpon, SMS, atau kita mau ngambil foto yang bagus juga masih bisa. Nah, kembali lagi kita mau seberapa bagus kebutuhan kita gitu ya. Nah, tadi untuk pemilihan kasus-kasus yang biasa ya, itu kalau menurut saya entry point yang sangat bagus. Ini menurut saya sih untuk harga seekonomis ini, ini udah sangat membantu sekali untuk teman-teman mungkin yang mau mulai masuk ke digital sih. Boleh langsung dicoba ya dok ya. Ya, saya tidak bilang ini bisa segalanya, tetap ada kekurangan dibandingin intraoral scanner yang jauh lebih mahal, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk entry point sih. Gitu. Oke. Nih tadi udah banyak banget ya dok ya, kita udah berbicara mengenai digital, mengenai intraoral scanner juga, mengenai easy shoot, mengenai kasus-kasus dokter juga kesehariannya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini ya dok ya, mungkin dokter juga ada kesan-pesan untuk Refoden Asia khususnya gitu, boleh dok disampaikan aja. Ya, untuk Refoden sejauh ini sih sudah banyak sekali mengadakan seminar-seminar yang keren-keren sih. Ya, kemarin ini terakhir Euforia. Terus banyak kemarin saya juga lihat ada hands-on ya. Ya, jadi menurut saya sih Refoden Asia salah satu yang fokus ke edukasi ya. Ya, jadi kalau menurut saya sih semoga kedepannya Refoden Asia tetap ngasih lagi seminar-seminar yang keren ya. Mungkin lebih banyak lagi tadi nanti ngajak dokter gigi dari luar negeri misalnya ya. Ya, selama ini kan di bidang endo. Ya, siapa tahu ke depan bisa ngajak juga dari bidang prosto misalnya. Bisa gitu. Itu aja dari saya. Semoga Refoden terus
memberikan edukasi yang bagus buat dokter gigi se-Indonesia. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Dok ya untuk pesan-pesannya juga, untuk ilmu-ilmunya yang tadi udah disampaikan. Semoga juga semua ini untuk dokter gigi yang nonton di podcast sekarang ini bermanfaat ya Dok ya, dan bisa tahu juga nih, bisa nyoba juga intraoral scannernya atau mungkin merambah ke digital ya Dok ya. Nah, ini sekedar info ya Dok ya dari tim kita dari Referen Asia. Jadi kita itu Referen Asia sekarang kita punya wadah Dok. Wadah ya, kita kan dari tadi ngomongin digital ya. Nah, dari digital ini kita udah punya wadahnya nih. Namanya Scanbion Dok. Scanbion, betul. Itu jadi wadah untuk mengenai semua digital dentistry. Kita taruh di situ gitu Referen Asia. Ada Instagram khususnya juga. Oh, Instagram. Oke, Scanbion sendiri adalah web base. Kayak wadah dari Referen Asia Forum lah gitu, forum dari Referen Asia untuk membicarakan digital dentistry gitu Dok. Oh, medianya di IG tadi. Iya, kita baru di Instagram sih sejauh ini. Baru di Instagram. Oh, saya belum follow nih. Saya harus follow dulu. Oke. Ya memang ini baru sih, juga. Jadi memang mungkin belum banyak yang tahu juga. Nah, dari sekarang kita infoin juga nih buat seluruh dokter gigi di Indonesia. Boleh kalau misalnya mau mengetahui, mau informasi, edukasi apapun tentang digital dentistry, boleh di-follow Instagramnya Scanbion, atau bisa lihat di Referen Asia juga, di situ ada gitu. Nah, sebelum mengakhiri podcast kita hari ini, sebelumnya terima kasih banyak untuk Dokter Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Kliniknya semakin rame ya Dok ya. Amin. Dan jangan lupa juga kalau misalnya dokter pakai alat-alat dari Referen Asia, boleh di tag juga ke Instagramnya Referen Asia gitu. Oke, terima kasih untuk semua dokter gigi yang udah nonton podcast hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Bye-bye.